Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 kelas 6. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan belajar hari ini. Berdoa di dalam hati dengan sikap siap sempurna. Berdoa mulai. Cukup? Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Silakan anak-anak menyiapkan buku tematik tema 2 ya. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Mari kita simak dan kita baca apa saja yang telah dilakukan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya pertempuran Ambarawa. Anak-anak bisa menyimak buku paket tema 2 halaman 65 sampai 66. Anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, silahkan menyimak bacaan yang ada di dalam buku paket, benar-benar dipahami dan diresapi. Anak-anak, ketika kita menyajikan pertempuran Ambarawa dan beberapa hal penting di dalamnya ke dalam sebuah peta pikiran, maka akan diperoleh peta pikiran seperti gambar. Apa? Nah, yang terjadi adalah pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Mengapa bisa terjadi? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Siapa yang terlibat di situ? Yaitu adalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan Inggris serta NIKA. Di mana terjadinya? Di Ambarawa. Kapan? Pada tanggal 12 Desember 1945. Dan bagaimana caranya? Atau bagaimana akhirnya? Akhirnya Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu mundur. Anak-anak, bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hiena adalah salah satu contohnya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Mengapa ia bisa dijuluki hewan paling pintar di dunia? Silakan anak-anak menyimak bacaan yang ada dalam buku paket tema 2 halaman 69 sampai 70. Sebuah penelitian disimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Di sini, hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena juga mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Berikut ini merupakan ringkasan ataupun jawaban dari pertanyaan yang ada pada halaman 70. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, di sini perbedaannya adalah hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Kita sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Kalian bisa membuka buku tema 2 halaman 71 sampai 72. Jadi di situ diringkaskan dan dijelaskan ada beberapa hewan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalian sudah membaca bahwa belalang sembah
mengadakan kamuflase untuk penyesuaian dirinya dengan lingkungan. Kemudian bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada atau disebut juga mimikri. Lalu yang sering kita lihat di lingkungan rumah kita adalah cicak. Cicak melepaskan bagian tubuhnya ketika dia merasa terancam atau disebut juga autotomi. Kemudian yang keempat, terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral sehingga dia tidak jadi diserang oleh musuh. Sekarang ayo kita cari tahu bagaimana hewan berikut ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama cumi-cumi, kedua walang sangit, dan yang ketiga adalah siput. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana cumi-cumi, walang sangit, dan siput beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, cumi-cumi mengeluarkan cairan seperti tinta agar terhindar dari hewan lain yang ingin memangsa. Kedua, walang sangit dengan cara mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat, sehingga predator atau hewan yang memangsa tidak akan memangsanya. Yang ketiga, siput menyesuaikan diri dengan cara berlindung pada cangkang yang keras untuk melindungi dirinya dari musuh. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari materi hari ini. Anak-anak bisa menambah pengetahuan anak-anak dengan cara membaca buku, lembar kegiatan siswa atau LKS tema 2, dan mencari tahu dari sumber-sumber yang lain. Silakan anak-anak menutup kegiatan hari ini dengan berdoa supaya apa yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.